Para penyidik Mabes Polri yang turut memeriksa sejumlah saksi atas kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, disebut menangis saat mendengar cerita seorang saksi. Momen itu diceritakan Renaldi ke penyidik Mabes Polri. Renaldi menceritakan detik-detik di mana ia ditangkap Ibtu Rudiana bersama para terpidana kasus Vina Cirebon, 8 tahun lalu. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Terus yang dua ngejar saya. Langsung dipukulin aja Pak di depan SMP 11, ungkap Aldi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. G sama A yang mukulin, dia pakai baju preman, tambah Aldi. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Sampai situ langsung dipukulin lagi disuruh ngaku. Saya tetap gak ngaku, orang saya gak tahu, kata dia. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Penyidiknya sedih, kok ada polisi sampai kayak gini, di sini gak ada penangkapan sampai pemukulan, kata Aldi menirukan ucapan penyidik. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Sambil ngetik, saya lihat matanya, penyidik, sambil kayak nangis. Ada 7-8 pertanyaan, ditanyanya detail. Saya jelasin ulang-ulang, ungkap Aldi. Kabag Penum Polri, Kombes RD mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Tidak perlu tergesa-gesa, walaupun memang ternyata ada penyampaian pemeriksaan, tapi kita tetap menunggu, katanya dikutip dari Tiffany News, Sabtu. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes RD lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Kita tunggu dulu, katanya. Kuasa hukum Suroto, Rasman Arif Nasution, berpandangan bahwa isi chat Vina yang belakangan terkuak ke publik tak sah jika dijadikan bukti baru untuk PK terpidana kasus Vina. Menurutnya, isi chat itu masuk ke dalam kategori dokumen rahasia negara dan tak seharusnya digunakan untuk novum. Bahkan ia sampai menyinggung LPSK dalam konteks ekstraksi data di HP Vina.
Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji merespons komentar Rasman. Susno menilai alat bukti itu bukanlah dokumen yang bersifat rahasia. Pasalnya, alat bukti itu sebenarnya sudah dilampirkan di persidangan tahun 2017. Hanya saja, Susno menduga alat bukti berupa chat sengaja tak dibacakan. Ex-Kapolda Jawa Barat periode 2008 itu katakan Rasman seharusnya senang jika orang tak bersalah dibebaskan karena alat bukti baru ini. Namun, Susno menilai mereka selalu mencari pembenaran ketimbang kebenaran. Penyidik Mabes Polri sedih saat mendengar cerita Renaldi atau Aldi saat ditangkap Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Penyidik itu bahkan terlihat syok saat mengetahui adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Bahkan penyidik Mabes Polri itu terlihat berkaca-kaca sambil mendengar cerita Ali. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu.
Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya ceritain sambil nangis. Saya kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan.
Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat.